Setelah melakukan sejumlah kegiatan di Kabupaten Padang Lawas, Bobi Nasution menemui pendukungnya untuk melakukan kampanye terbuka di salah satu lokasi didampingi calon Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan. Bobi menemui warga yang ikut meramaikan kampanye terbuka di Kabupaten Padang Lawas. Di depan ribuan warga, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi menyampaikan orasi politiknya. Ia berjanji akan memperhatikan dan akan membangun Kabupaten Padang Lawas bila nantinya ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebagai putra asli Tabaksel, Bobi merasa terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Kalau kita orang Tabaksel yang ingin membangun daerahnya, saya yakin pasti didoakan dan didukung. Saya percaya diri akan didoakan dan akan didukung oleh warga, seluruh keluarga besar yang ada di Tabaksel, termasuk dari Palas dan yang kita kumpul pada siang menjelang sore hari ini. Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten yang bersejarah bagi Bobi dan keluarganya. Selain pernah berdomisili di wilayah ini, orang tuanya pun pernah mengabdi di salah satu BUMN di Kabupaten Padang Lawas. Bobi berharap kepada masyarakat Padang Lawas bisa mendukungnya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Bobi Afif Nasution menggelar safari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana calon gubernur nomor urut 1 ini tampak didampingi sang istri, Kahiyang Ayu, saat melakukan kampanye politik tersebut. Di hadapan ribuan massa yang berada di Istana Raja Najunggal, Desa Janji Mauli, Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Bobi Nasution memperkenalkan dirinya merupakan menantu Mulyono. Tidak hanya itu, pasangan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga turut memperkenalkan istrinya, Kahiyang Ayu, yang merupakan anak dari Mulyono. Bobi juga siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, mulai dari buruknya infrastruktur jalan di kawasan seputaran Tapanuli bagian selatan yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kota Padang Sidimpuan. Pasalnya, akibat buruknya infrastruktur jalan tersebut membuat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani mengalami kesulitan. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini, memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur dari Nasution. Perkenalkan, saya istri dari calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan safari politik di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bobi rencananya akan bertolak ke Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan safari politik di Tapanuli bagian selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih besar dari penguasa saat ini.
Hal tersebut disampaikan Edi Rahmayadi saat menghadiri acara pelantikan 15 Dewan Pimpinan Cabang Banten Muda Indonesia Sumatera Utara di Taman Afros Park, Kota Medan, Sumatera Utara. Langsung saja kita mendengarkan sambutan. Awalnya, Edi Rahmayadi memberikan motivasi kepada ratusan kader Banteng Muda Indonesia Sumatera Utara agar mengkonsolidasikan dan mengkampanyekan pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Demi negara dan bangsa ini, apapun kita lakukan untuk memenangkan ini. Tak boleh, kita akan lakukan ini, kita bersama-sama. Saya yakin saya kan bukan mendahului Tuhan. Baik, sekali. Mantan Pangkostrat ini pun juga bercerita bahwa dirinya tidak pernah bermimpi diusung PDI Perjuangan di Pilgubsu 2024. Ia pun berharap dalam Pilgubsu 2024 ini harus dipastikan dapat dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala demi memajukan perekonomian dan pembangunan yang lebih merata dan tepat guna dengan transparansi dan tentunya akuntabel. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan warga Sungai Kanan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, di Pekan Pajak, Langgapayung, Kelurahan Langgapayung. Kedatangan Edi Hasan disambut tarian Melayu Sitapak Sirih dan yel-yel. Sering jalan ke daerah Madinah. Selain silaturahmi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, Edi menyampaikan begitu banyaknya masalah yang ia temui. Di antaranya, usia Kabupaten Labuan Batu Selatan sudah 16 tahun, namun tidak banyak perubahan sejak pemekaran pada tahun 2018 lalu. Edi menilai dari penghasilan, Kabupaten Labuan Batu Selatan adalah kabupaten terbesar nomor 2 terkaya di Provinsi Sumatera Utara. Persoalan adalah yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua pendidikan, kesehatan, yang keempat dia tidak menjadikan prioritas pertanian, tetapi dia lebih cenderung kepada perkebunan. Dia relatif posisinya adalah di perkebunan sawit dan rambung itu karet. Inilah yang harus kita garap. Edi juga yakin di Labuan Batu Selatan ia akan mendapat suara 90% karena Edi berpasangan dengan calon wakilnya yang merupakan putra daerah kelahiran Sungai Kanan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 lalu, di Labuan Batu Selatan, Edi mendapatkan 65% suara. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One.
Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV1. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV1. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV1? Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV1. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin, sekitar 1 bulan lalu, ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV1. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar acara deklarasi kampanye damai dengan para kandidat calon kepala daerah. Acara ini dijadikan sebagai kesepakatan bersama bagi semua pihak untuk melangsungkan kampanye calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya berjalan dengan damai dan aman. Dan tanpa politik uang. Para calon kepala daerah membaca ikrar secara bersama-sama, siap berkampanye damai tanpa menyebar berita bohong dan sara. Para kandidat juga melepaskan burung merpati sebagai simbol perdamaian. Barat Daya dimulai. Bertujuan agar betul-betul menjaga kampanye tanpa menyebarkan hoak dan sara. Meskipun kita beda pandangan, beda pilihan, itu hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tapi kita tentu berharap kepada masyarakat agar selalu menjaga silaturahmi. Meskipun beda, tapi kita nyuci darah. Tadi ada satu paslon yang tidak lengkap tadi. Itu bagaimana tuh? Itu kebetulan karena duluan beliau berangkat, baru sampai undangan dari KIP ke ini. Disaksikan oleh pasangan. Tidak semua calon kepala daerah hadir di acara deklarasi damai tersebut. Salah satu kandidat tidak hadir dikarenakan tengah berada di luar daerah dan telah mengirim salah satu perwakilannya. Seperti diketahui, ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang akan mengikuti proses pemilihan pada Pilkada 2024 nanti.
Tim TV One mengabarkan. Hitungan 1, 2, 3. Ya, burung merpati kita lepaskan pada siang hari ini bertanda kampanye damai di Kabupaten Aceh Barat. Doa akan dibantu oleh Saudara Junaidi. Kami persilakan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Riau menggelar sosialisasi tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau kepada media massa. Ada puluhan awak media di Kota Pekanbaru hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, langsung membuka sosialisasi ini. Pada sosialisasi tahapan kampanye tersebut, sejumlah narasumber juga dihadirkan. Rusidi Rusdan menyinggung soal kampanye pemilu 2024 yang telah memasuki 5 hari di Provinsi Riau dalam kondisi yang aman dan kondusif. Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Riau itu juga menyebut pembatasan dana kampanye juga harus dipatuhi oleh pasangan calon maupun tim kampanye. Seperti setiap pasang calon hanya diperbolehkan memberikan dana kampanye dalam bentuk souvenir dengan batas maksimal Rp100.000 dan tidak boleh dalam bentuk uang. Menyentuh yang melingkup maksudnya pemberian hadiah atau tanda mata gitu kan, cendera mata itu kan diatur di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 bahwa jika dikonversikan ke bentuk uang itu nilainya 100.000. Itu artinya bukan memberi uang 100.000, tapi nilai barang yang diberikan itu batasan maksimalnya adalah senilai Rp100.000. Ini sebetulnya kan sudah ada kenaikan ya. Kalau dulu itu batasannya 50.000, sekarang 100.000. Jangan diartikan boleh memberi uang kepada masyarakat 100.000, bukan begitu. Umpamanya beli tempat minum, ya itu yang maksimal harganya 100.000. Begitu. Nanti dengan melihat standar biaya di daerah masing-masing. Pihak KPU mengimbau agar masyarakat menghadiri ajakan kampanye pasangan calon agar bisa langsung mendengarkan program-program dari mereka. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai menerima sejumlah logistik untuk Pilkada serentak 2024 berupa segel, tinta, dan kabel tis. Masing-masing jumlah logistik Pilkada yang diterima jumlahnya bervariasi. Jumlah segel yang diterima sebanyak 12.788 keping. Jumlah tinta yang diterima sebanyak 512 botol. Jumlah kabel yang diterima sebanyak 3.444 buah. Dalam serah terima 3 jenis logistik Pilkada 2024, selain pihak KIP Aceh Barat Daya juga didampingi oleh pengawas pemilihan atau Panwasli dan pihak keamanan TNI Polri. Setelah dilakukan pengecekan, seluruh logistik Pilkada 2024 yang baru diterima tersebut dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Yudi Nirwansah, Komisioner KIP Aceh Barat Daya mengatakan 3 logistik yang diterima KIP Aceh Barat Daya merupakan logistik pertama untuk Pilkada 2024. Dalam waktu dekat akan tiba sejumlah logistik lainnya seperti bilik suara, kotak suara, dan sebagainya. Menerima logistik pemilu untuk tahap pertama ya, yaitu berupa tinta, segel, dan kabel tis. Untuk tinta 512 botol, untuk segel 12.788 keping, untuk kabel tis 3.444 buah. Untuk tahap awal ini kita menyimpannya, kita kebetulan ada gudang tersendiri untuk gudang KIP Aceh Barat Daya. Sementara sebelum kita distribusikan ataupun kita setting pengepakannya, kita masih simpan di gudang logistik. Dari Aceh Barat Daya, Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat
data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan, kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Barisan Juang Iskandar Sugito Adlitama Hidayat atau Baja Hitam menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Iskandar Sugito dan Adlitama Hidayat Sembiring di Posko Baja Hitam, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Mereka mendukung pasangan Iskandar Adli karena ingin perubahan Kabupaten Langkat yang lebih baik. Calon Bupati Langkat Iskandar Sugito mengucapkan terima kasih atas kepedulian anak muda yang tergabung dalam relawan Baja Hitam. Iskandar menegaskan, perubahan tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi anak muda dan masyarakat yang mendambakan Langkat yang lebih maju.
Pasangan ini juga menandatangani janji politik bersama kaum milenial jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Langkat. Bukan untuk Indra, bukan untuk Bang Saminan, bukan untuk Sadi, untuk ibu-ibu, untuk kita. Tapi perjuangan ini adalah untuk masyarakat Kabupaten Langkat. Kita sama-sama seperti kata Adinda Ananda Fahmi Wirandari. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Kecuali kepentingan kita adalah mengembalikan Kabupaten Langkat ini menjadi negeri yang bertuah. Iskandar mengaku perjuangannya bukan hanya untuk relawan, tetapi lebih luas, yakni masyarakat Kabupaten Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Seluas-luasnya dalam rangka menjamin masa depan. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya membuka perlombaan mancing mania di salah satu kolam pemancingan milik warga di Jalan Lematang Jaya 7, Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perlombaan mancing mania ini digelar untuk menguji kesabaran bagi para pemancing dan para pendukung setia mata hati dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Mawardi berjanji akan memfasilitasi semua komunitas masyarakat jika nanti dipercaya memimpin Sumatera Selatan. Kita harus sadar, harus ingat, kewajiban pemimpin itu adalah memfasilitasi semua komunitas masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mendapatkan mungkin lomba yang luar biasa, akan menjadi tempat yang bersejarah, mengantarkan Mawardi Anita menjadi gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih ya. Di Pilkada Sumatera Selatan, Mawardi Yahya berpasangan dengan Anita Nuring Hati yang diusung Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Peresmian posko tim pemenangan itu diawali dengan samadiyah dan doa bersama untuk almarhum Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab alias Tusop yang sebelumnya menjadi wakil Bustami Hamzah untuk maju di Pilgub Aceh. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pesijuk atau tepung tawar. Ketua tim pemenang pasangan calon gubernur Aceh nomor urut 1 Muhammad Nurlif mengatakan posko ini nantinya akan digunakan bagi sejumlah tim pemenangan dari partai politik pengusung dan partai politik pendukung pasangan Ombus Syekh Fadil. Seluruh anggota tim pemenangan akan dikerahkan untuk menyebarluaskan visi misi pasangan ini untuk memenangkan Pilkada Aceh. Semua elemen masyarakat, semua komponen masyarakat itu bagian daripada tim pemenangan yang sedang kita konsolidir bersama. Pemenangan. Sekarang ini kita sedang merapikan tim pemenangan kalau provinsi sudah clear. Baik itu dari partai politik maupun dari non-partai politik yang tergabung dalam berbagai komponen masyarakat. Sudah clear. Sekarang justru kita lagi gencar-gencarnya bersama dengan masyarakat di daerah membentuk tim-tim dalam rangka memperkuat upaya pemenangan, dalam rangka pemenangan. Termasuk tim dari kalangan perempuan yang justru lebih gesit gitu. Prosesi peresmian posko tim pemenangan juga dirangkai dengan santunan anak yatim dan penyerahan surat keputusan kepada ketua tim pemenangan dari sejumlah kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.